Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar seputar agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan, ketenangan, juga ilmu yang bermanfaat di kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, salah satu anugerah yang sangat agung dan mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah keimanan Islam merupakan anugerah dipertemukannya di Ramadan. Ini anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri dan patut kita bergembira karenanya. Karena anugerah mendapati Ramadan tidaklah Allah berikan kepada semua orang. Walaupun terkadang Allah berikan kepada banyak orang, tapi tidak semua orang pun bisa memaksimalkan Ramadan sebagaimana mestinya. Maka langkah pertama bagi kita yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu Ramadan adalah mensyukurinya. Mensyukuri Ramadan artinya kita berusaha memaknai Ramadan sebagaimana yang Allah harapkan. Dan bentuk kegembiraan kita yang pertama yang kita mengucapkan alhamdulillah Allah sampai kita ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan Nabi SAW jemaah sekalian, saking agungnya Ramadan ini, beliau pun memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya serta berkata, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Di Ramadan yang sekalian, bulan yang penuh berkah. Dan pastinya semua kita ingin menggapai keberkahan itu. Dan keberkahan dalam makna syar'i adalah thubutul khair wa ziyadatuh, menetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan, itu keberkahan. Maka Ramadan Nabi sebut dengan syahr mubarak, bulan berkah, karena dalamnya mengandung banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan. Baik itu berupa kelipatan pahala kebaikan, dimudahkan berbagai macam ketaatan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan seterusnya. Semua itu merupakan bentuk-bentuk keberkahan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk bisa menggapainya. Jemaah Allah, di awal pertemuan ini kita mengajak jemaah untuk merenungi dua hadis Nabi SAW tentang Ramadan, agar kita lebih yakin atau lebih mantap tentang keagungan Ramadan, sehingga kita harapannya bisa mendorong kita untuk memaknai Ramadan atau menyikapi Ramadan dengan sikap yang baik dan sesuai yang diharapkan. Qad ja'akum Ramadan syahr mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamah. Di antara bentuk keberkahan Ramadan jemaah sekalian, Allah wajibkan berpuasa di Ramadan. Dan amal puasa merupakan amal yang penuh keberkahan. Allah janjikan pahala yang luar biasa berupa pengampunan dosa. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa telah lalu. Dan bahkan Nabi bersabda juga dalam Qudsi, setiap amal kebaikan itu untuk hambanya,
dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Kata para ulama, kenapa Allah mengkhususkan pahala puasa untuk dirinya? Bukankah semua ibadah itu Allah yang berikan pahala? Betul. Semua amal soleh Allah lah yang berikan pahala. Bedanya kalau amal soleh selain puasa pahalanya terhitung. Satu kebaikan dipergandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan bisa menjadi 700 kebaikan. Itu umumnya amal soleh. Ada puasa kata ulama, fa innahu li wa najzihi, maksudnya bahwa Allah akan berikan pahala puasa dengan tanpa batas. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena puasa itu terkumpul dalamnya 3 bentuk kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia berpuasa, dia bersabar dalam menjalani perintah Allah, itu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kalau dia berpuasa, dia berusaha meninggalkan apa yang haram, itu juga sabar, butuh kesabaran. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, disukai. Rasa lapar yang dirasa oleh orang berpuasa, butuh sabar untuk bisa menghadapinya. Maka 3 bentuk sabar ini tercakup dalam puasa. Allah berfirman surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa batas. Di antara bentuk keberkahan Ramadan, Allah wajibkan puasa di Ramadan. Mungkin banyak dari kaum muslimin atau di antara kita mungkin tidak berpuasa kecuali di Ramadan. Dan Ramadan adalah kewajiban yang kita dipaksakan dalam praktik untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan dengan berpuasa. Kemudian dilanjutkan, yuftahu fihi abwabul jannah. Di Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga. Dibukakan pintu surga artinya bahwa Allah mudahkan amal-amal saleh yang dapat mengantarkan ke surga. Kita disaksikan di Ramadan berbagai macam amal saleh mudah dikerjakan. Bahkan banyak orang yang sebelumnya mungkin tidak terbiasa amal saleh, Ramadan semangatnya meningkat. Itu di antara bentuk keberkatan Ramadan. Orang-orang termotivasi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu fi abwabil jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Ini pun memberikan isyarat bahwa di Ramadan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada neraka itu berkurang. Ini pun diantara bentuk keberkahan Ramadan. Allah minimalisir kemungkinan terjadi kemaksiatan Ramadan. Bahkan banyak orang yang biasa bermaksiat di Ramadan, dia akan menghentikan itu atau meninggalkan itu. Ini menunjukkan bahwa betapa Ramadan itu begitu berkah, sehingga orang-orang yang biasa beramal kebaikan dia akan bertambah semangatnya. Orang-orang yang biasa bermaksiat dia akan mengurangi kemaksiatan itu atau bahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughaddu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan yang merupakan salah satu sebab seseorang itu bisa terjebak dalam kemaksiatan, meninggalkan perintah, melakukan larangan, itu syaitan di antara penyebab utamanya. Nah, ketika di Ramadan Allah belenggu syaitan, atau Allah lemahkan geraknya syaitan, sehingga daya goda syaitan Ramadan itu berkurang dibandingkan dengan bulan Ramadan. Maka seorang muslim ketika Ramadan dia akan lebih semangat. Kenapa? Karena salah satu faktor yang membuat dia malas beribadah, yang membuat dia terjebak dalam dosa, telah diikat atau dilemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan keberkahan luar biasa. Allah bantu kita untuk mendekat kepadanya. Allah berikan kita dorongan-dorongan atau faktor-faktor yang membuat kita itu terpacu
berlomba dalam kebaikan. Betapa agungnya Ramadan itu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di Ramadan ada satu malam yang kebaikan di malam itu, amal saleh yang dikerjakan di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Satu malam Allah hadirkan untuk kita dalam setahun sekali. Seorang yang beribadah di malam tersebut, dia seakan-akan beribadah 83 tahun. Berapa usia kita? Ini satu malam kita beribadah bisa melampaui usia kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam tersebut sungguh telah terjauhkan dari banyak kebaikan. Satu malam Allah hadirkan, ini hamba tidak mendapati kebaikan itu, sungguh merugi. Satu malam Allah berikan untuk kita anugerah luar biasa, lantas seorang hamba tidak senang untuk mendapatinya, sungguh merugi hamba semacam itu. Semoga Allah SWT mudahkan dia semua untuk menggapainya. Hasan kedua jemaah sekalian, idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan, apabila telah tiba malam pertama Ramadan, sufiyatis syayatin wa maratul jin, Allah belenggu syaitan dan para pembesar jin-jin. Wa ghulqat abwabun nar, pintu neraka ditutup, falam yuftah min hada, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min hada, dan dibuka semua pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin kulla lailah, ini tambahan hadisnya, perhatikan. Dan di setiap malam ada penyeru yang berseru. Siapa yang berseru itu? Malaikat. Malaikat berseru di setiap malam Ramadan. Ya baghil khair, aqbil. Wahai para pecinta kebaikan, wahai para perindu kebaikan, wahai peningin kebaikan, aqbil, kemari. Bersemangat, ini kesempatan yang terbaik untuk berlomba-lomba kebaikan. Wa ya baghil syarr, absir. Wahai para pecinta keburukan, wahai para perindu kemaksiatan, berhentilah, bertobatlah. Ini saatnya mendekat kepada Allah, bukan bermaksiat. Tinggalkan kemaksiatan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini terjadi di setiap malam Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, setiap malamnya ada seruan. Walaupun meskipun kita tidak pernah mendengar suara itu, tapi kita yakin bahwa itu terjadi. Kenapa? Karena Nabi lah yang menyampaikan itu. Karena Nabi, seorang Nabi yang kita yakini kebenarannya, maka apapun yang dia sampaikan kita yakini, walaupun kita tidak mendengarkan surat itu. Maka seorang muslim hendaknya menghadirkan setiap malam. Bahwa malaikat setiap malam berseru, wahai pejabat, kemari, jangan malas, bersungguh-sungguh untuk menggapai berbagai macam kebaikan. Wa minman antaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan di setiap malam pula ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah bebaskan dari neraka. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, hanya ada di malam Ramadan. Setiap malamnya Allah pilihkan hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari neraka. Sungguh luar biasa. Jika seorang telah dibebaskan neraka, itu artinya surga sudah menjadi harapan besarnya, sudah menjadi tempat kembalinya. Dan itu suatu kesuksesan yang sangat agung ketika seorang diselamatkan dari neraka. Allah berfirman di akhir surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya pahala amal kalian akan disempurnakan pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz.
Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan hakiki ketika seseorang selamat dari neraka dan surga. Adapun kesuksesan duniawi itu sifatnya sementara. Bahkan kata seorang imam Masjidil Haram, Syekh Yasir Ad-Dawsari, dia mengatakan, setiap kesuksesan duniawi yang tidak mengantarkan kepada kesuksesan ukhrawi, setiap kesuksesan duniawi, begitu kesuksesan di hartanya, jabatannya, bisnisnya, atau yang lainnya, sifatnya duniawi, jika hal ini tidak mengantarkan dia untuk mendapatkan kesuksesan ukhrawi, itu surga, fa innahu muzayyaf. Fa innahu, sungguhnya kesuksesan itu kesuksesan yang semu atau palsu. Apa arti kebahagiaan atau kebahagiaan duniawi kalau pada akhirnya masuk neraka? Maka setiap malam Ramadan Allah janjikan ada hamba-hambanya yang Allah pilih, Allah bebaskan di neraka, dan ini terjadi di setiap malamnya. Jemaah Allah, dua hadis ini memberikan secara umum tentang betapa berkahnya Ramadan itu, betapa mulianya Ramadan, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di Ramadan sebagai bentuk anugerah untuk kita semuanya. Dan Ramadan hanya datang setahun sekali. Dan perlu kita camkan, tidak semua orang yang mendapati Ramadan, dia hidup di Ramadan, bisa mendapatkan keberkahan itu. Kita perlu camkan bahwa target yang ingin kita gapai di Ramadan yang paling tinggi, kita bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam ibadah yang kita kerjakan, kita harap pada Allah semua itu bisa disebab mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita diampuni, itu artinya surga tempat kembalinya. Karena surga itu tempat yang suci, tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang bersih dari dosa. Maka proses Ramadan ini kita lalui untuk membersihkan dosa-dosa kita, agar kita Ramadan berakhir dosa-dosa kita terampuni, bahkan bisa mendapatkan pembebasan dari api neraka. Tapi sayangnya, celakanya ada orang-orang yang mendapati Ramadan berakhir, dia belum terampuni dosanya. Sungguh mari orang demikian. Nabi bersabda, Rahimah al-Furadulin, celaka seorang hamba, man adraka Ramadan thumma salah qabla an yughfara lahu. Barang siapa yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir sementara dosanya belum terampuni, sungguh merugi. Bagaimana tidak merugi jemaah sekalian? Allah hadirkan berbagai macam kemudahan di Ramadan untuk mendapatkan ampunan. Ini kok hamba tidak mendapatinya? Kok bisa? Artinya itu ada masalah dengan dirinya dalam hal bagaimana dia menyikapi Ramadan itu. Maka kita seorang muslim yang menyadari akan agungnya Ramadan, perlu kita lakukan langkah-langkah agar kita bisa meraih keberkahan Ramadan secara sempurna. Maka berikut ini akan kita sebutkan beberapa kiat bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang beruntung di Ramadan, mendapatkan berbagai macam keberkahan dan rahmat Allah yang Allah hadirkan di Ramadan. Yang pertama jemaah sekalian, doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepadanya keberkahan Ramadan itu, karena keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadirkan Ramadan, keberkahan pada Ramadan, maka mintalah kepadanya agar kita diberikan keberkahan itu. Ketika Allah inginkan keberkahan bagi seorang hamba, Allah akan memudahkan jalan menuju kepada keberkahan itu. Dan doa merupakan senjata bagi seorang muslim untuk menggapai
berbagai macam kebaikan. Yang kedua, Bapak sekalian, buat target Ramadan yang baik. Karena Ramadan tempatnya kita mendapatkan berbagai macam kebaikan melalui ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka agar Ramadan begitu bermakna untuk kita, buat target harian kita. Agar Ramadan begitu terarah. Jangan sampai Ramadan pertama berlalu, yang kedua berlalu, ketiga dan seterusnya berlalu begitu saja tanpa ada amal saleh yang meningkat. Dari tanggungan itu yang kita kerjakan. Maka dari sekarang ini, mumpung kita masih Ramadan, buat planning selama Ramadan apa amal saleh yang kita ingin kerjakan melebihi dari yang sebelumnya. Karena kita ingin Ramadan kita sekarang tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Itu serang muslim begitu. Ada upaya untuk naik level. Makanya salah satu cara untuk bisa mendapat kebenaran itu buat target. Agar apa? Agar kita bisa evaluasi. Misalnya target sholat fardu, usahakan berjamaah setiap hari 5 waktu. Kemudian rawatibnya, qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Target. Walaupun ada biasanya saya mentang-mentang qobliyah ba'diyahnya, sekarang usahakan rutinkan. Kalau sebelumnya jamaahnya terkadang bolong, sekarang usahakan 5 waktu jamaah. Puasa yang kita kerjakan pun usahakan puasa yang berkualitas. Jangan hanya sebatas puasa ninggalin makan minum jima saja, tapi pembatal pahala puasa kita kerjakan. Riba nggak pernah berhenti, gosip, ngomong orang, mencela orang, zalim, semua itu bisa merusak pahala puasa. Maka kita berpuasa yang berkualitas. Maka kita buat target evaluasi, hari ini gimana puasa saya? Dari habis sahur, habis salat subuh sampai berbuka, bagaimana lisan saya? Adakah dosa yang saya kerjakan? Kalau ada, istighfar. Kalau enggak ada, alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan saya untuk berpuasa dengan baik insya Allah. Jadi target itu kita buat agar kita bisa mengevaluasi diri. Termasuk juga hal-hal yang disunnahkan kita berpuasa. Ini untuk mendapatkan keberkahan yang sempurna. Orang yang berpuasa tanpa mengikuti sunnah, baik sahurnya atau ketika berpuasanya dan terlalu berbukanya, itu akan berbeda dengan orang yang mengikuti sunnah. Memperhatikan sunnah-sunnah kita berpuasa, itu akan membuat puasanya lebih berkualitas, lebih besar pahala daripada hanya sebatas puasa tanpa mengikuti hal-hal yang dianjurkan. Makanya bagian dari upaya kita menggapai keberkahan yang sempurna, buat pada Ramadan dan lakukan evaluasi setiap harinya agar ada peningkatan dari hari ke hari. Yang ketiga, Bapak sekalian, senantiasa kita hadirkan dalam diri kita. Ini saya akan sebutkan banyakkannya itu dengan hati kita. Tanamkan hati kita, hadirkan dalam diri selalu akan keutamaan Ramadan itu, akan fadilah yang ada di Ramadan, akan janji Allah untuk orang yang beribadah Ramadan. Karena hati kita kalau enggak sering diingatkan suka lupa. Maka ingatkan sekali akan mulianya bulan yang bisa kita raih dalamnya dan betapa agungnya balasan Allah untuk kita. Terus ingatkan agar kita tetap terjaga semangatnya. Bukankah kita kalau berbicara masalah janji duniawi, kita bisa bersabar berjam-jam. Contoh, kita bekerja misalnya di suatu tempat, sebuah lembaga, organisasi atau yang semisalnya, kita harus bersabar, berrela, capek-capek, jauh-jauh untuk bekerja setiap harinya 8 jam, mungkin lebih. Kita melakukan sebelum itu kita sabar. Gak pernah merasa saya udah capek deh, ini nggak usah kerja aja. Ada begitu? Kayaknya enggak deh. Dia akan berusaha maksimal. Baca pun nggak peduli. Dia harus berangkat kerja setiap hari. Kenapa dia begitu semangat? Ada apa dari itu?
Ada apa? Ada imbalan di akhir bulannya. Dia yakin bahwa di setiap akhir bulan dia akan dapat imbalan, dapat gaji. Sehingga semangat. Maka kita, teman sekalian, dalam beramal soleh jangan lupakan itu. Jadikan dorongan itu sebagai keutamaan untuk dorongan untuk kita. Dan itu keutamakan selalu. Kan hati kita lemah, sering lupa, sering lalai. Maka ingatkan selalu akan agungnya bulan ini dan betapa agungnya balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang maksimal beribadah di Ramadan. Ini langkah yang ketiga. Yang keempat, teman sekalian, lagi-lagi ingatkan diri kita bahwa kesempatan mulia ini yang Allah hadirkan untuk kita ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Hari ini yang terbatas. Berapa hari? 29 atau 30 hari saja. Itu kesempatan yang Allah hadirkan untuk mendapatkan berbagai macam bonus kebaikan. Keberkahan yang Allah tawarkan, hadirkan di Ramadan, itu terbatas waktu. Maka kita lengah. Kalau kita lengah, kita lalai, kesempatan berkah itu berlalu, kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita semangat untuk mendapatkan diskon duniawi atau bonus duniawi itu semangat. Kalau lagi ada diskon barang tertentu, kita mungkin akan berjuang untuk mendapatinya. Kalau nggak ada uang, mungkin pinjam dulu aja. Kenapa? Karena dalam kesempatan ini ada diskon besar-besaran atau bonus yang besar-besaran. Ramadan, teman sekalian, Allah tawarkan bonus-bonus kebaikan yang luar biasa banyak. Kalau kita tidak ingat akan bahwa Ramadan itu terbatas dan kita enggak menyadari, teman sekalian, waktu itu cukup berlalu. Satu hari telah berlalu Ramadan kita, dan kita sudah pada hari kedua. Besok sudah tahu-tahu kita sudah berada di akhir Ramadan saja. Tahu-tahu muncul pengumuman akan ada i'tikaf. Itu artinya apa? Sudah berada di sebelum Ramadan. Ini enggak terasa. Maka saya tanamkan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu waktu yang terbatas. Maka jangan sampai kita lengah untuk mendapatkan kebaikan itu. Banyak orang-orang yang berharap untuk bisa bertemu Ramadan, tapi ternyata kematian telah mendahulunya. Nah, kita alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk tahun ini kembali kita mendapati Ramadan. Maka yang keempat, yang saya lihat, juga hadirkan yang kedua kita, buat suasana hati kita bisa jadi ini Ramadan terakhirku, bisa jadi ini Ramadan yang terakhir untuk saya. Bisa atau nggak bisa, Pak? Bisa jadi nggak? Bisa jadi? Bisa jadi. Siapa yang menjamin di antara kita bahwa kita akan kembali bertemu Ramadan berikut tahun depan? Jangankan Ramadan tahun depan, kita besok aja nggak tahu masih hidup kan? Makanya suasana hati kita beribadah bahwa ini yang terakhir untuk saya, insya Allah akan melahirkan semangat dalam memperbaiki ibadah itu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda tentang salat. Dia mengatakan, "Idza kunta fi salatika fashalli salatan waddi'." Apabila engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang terakhir kali, atau salat orang yang akan berpisah setelah itu, dia akan mati. Bisa kita bayangkan bagaimana orang yang diberikan kesempatan terakhir untuk sholat, setelah itu dia akan mati. Bisa dipancung, bisa diprotes misalnya. Kira-kira seperti apa itu kualitas sholatnya? Dia masih ingat dunianya, ingat bisnisnya, ingat yang lainnya? Kayaknya enggak deh. Dia akan fokus bagaimana ini sholat terakhirnya, sholat yang terbaik semasa hidupnya. Karena setelah itu enggak ada kesempatan. Maka coba kita
hadirkan hal ini dalam Ramadan kita. Kita sikapi Ramadan kali ini dengan perasaan bisa jadi ini Ramadan yang terakhir, bisa jadi ini puasa yang terakhir, bisa jadi ini terawih yang terakhir, dan seterusnya. Agar apa? Agar rasa ingin memaksimalkan tubuh dan jiwa kita. Karena kalau kita tidak merasakan itu, nanti pada akhirnya kita akan, ya, yang penting puasa, penting sholat, soal kualitas tidak terlalu dipikirkan. Makanya sekalian, salah satu hal yang membuat kita semangat sungguh-sungguh dalam mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menjadikan Ramadan sebagai suasana yang terakhir untuk kita. Dan yang terakhir jemaah sekalian, agar kita semangat di Ramadan, terpacu untuk mengisi Ramadan dengan berbagai kebaikan, termotivasi untuk memanfaatkan per detik Ramadan dengan amal soleh yang bisa kita kerjakan adalah mengingat bahwa semua amal soleh yang kita kerjakan dari A sampai Z, yang kecil maupun yang besar, semua itu akan kembali kepada kita sendiri. Kita yang akan mendapatkan manfaat dari amal soleh, bukan orang lain. Maka silahkan pikirkan, jika kita ingin mendapatkan manfaat amal soleh, bukan hanya di dunia, tapi yang paling penting nanti setelah kita mati sampai kita nanti masuk ke surga. Itu amal soleh yang menentukan, atau yang sangat menentukan keselamatan kita. Setelah kita wafat, semua yang kita miliki selesai. Jadi milik ahli waris kita, harta yang kita kumpulkan, bisnis yang selama ini kita bangun, dan berbagai macam prestasi dunia lainnya berakhir dengan kematian kita. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan masuk ke alam lain, alam barzakh. Dan alam barzakh ini mulai terlihat prestasi amal soleh kita di dunia. Kita akan mulai mendapatkan sedikit demi sedikit balasan atas apa yang kita kerjakan semasa hidup kita. Jika amal soleh yang kita bawa, insya Allah di alam kubur akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Makanya pernah kita sampaikan hadis tentang bahwa Nabi bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Ada 3 hal yang biasa mengiringi jenazah ke kuburan. Yarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 akan kembali, 1 akan tetap setia bersamanya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amal. 3 itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga atau sahabat-sahabatnya atau kerabatnya, wa maluhu, hartanya, mungkin mobilnya yang selama dia naiki, dia akan mengantarkan, membarang, mengiringinya ke kuburan. Kedua-dua ini akan kembali. Wa yabqa amal, yang tersisa hanya amalnya saja. Sudah amal yang akan setia menemani sang hamba di alam kubur. Kalau kita ingin mendapati teman yang membuat kita bahagia di alam kubur, maka sekarang waktu persiapannya. Sekarang kita beramal untuk mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Tidak hanya di alam kubur, Mas sekalian. Amal itu akan kembali membersamai seorang hamba setelah dia dibangkitkan. Kita sering mendengar hadis di mana Nabi menggambarkan betapa dahsyatnya kondisi di padang mahsyar saat itu. Disebutkan bahwa
tudna syamsu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi miqdara mil. Matahari didekatkan di atas kepala manusia di hari kiamat nanti sejarak 1 mil. 1 mil itu berapa kilometer, Pak? 1,5 kilometer ya. Kalau sekarang, Pak, jarak matahari dulu berapa ratus ribu? Ada yang tahu? Saya lupa, lu pernah baca. Itu sangat ratusan ribu atau berapa belasan atau lah. Intinya sangat tinggi itu sekarang. Tapi bayangkan panasnya matahari yang sedang yang luar biasa ini, kita mungkin nggak kuat lama-lama di siang hari. Ini di panasnya Indonesia, beda dengan panas Arab Saudi, Mekah, luar biasa itu. Bagaimana kalau nanti matahari didekatkan 1,5 kilometer di atas kepala manusia? Sungguh tidak terbayangkan. Makanya dia mengatakan fayaqraqun nasu ala qadri a'malihim. Maka manusia saat itu akan mengeluarkan keringat sesuai kadar amal mereka. Semakin banyak amal buruknya, semakin banyak keringat yang dia keluarkan. Dia mengatakan faminhum man yaqumu ila ta'dayhi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai 2 mata kaki. Sekarang Bapak tidak usah membayangkan seperti apa itu, karena ini saya sedang menyampaikan informasi ghaib yang Nabi sampaikan yang akan terjadi pada hari kiamat. Bagaimana hakikatnya kita nggak pernah tahu itu. Kita cukup meyakini baru terjadi. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Faminhum man yakunu ila hidwah. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke 2 lututnya. Wa minhum man yakunu ila hidwah. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimun iljana. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Bayangkan oleh kita, amal soleh yang kita kerjakan di dunia akan memberikan pengaruh positif di padang mahsyar. Bahkan sampai-sampai ketika amal solehnya luar biasa, dia jangankan panas matahari, berkeringat panas matahari nggak mendapatinya. Dia akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita pernah mendengar hadis ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Itu orang-orang yang melakukan amal saleh luar biasa. Jadi ini amal saleh kita dunia akan mempengaruhi keselamatan kita di akhirat kelak. Dan berikutnya diantara juga gambaran betapa hari kiamat itu mengerikan dan amal soleh menjadi penentu keselamatan. Diantaranya adalah ketika melewati as-sirat. Semua kita akan meniti sirat nanti pada hari kiamat. Tidak ada kecuali. Semua kita akan meniti sirat di atas api neraka Jahannam. Dan ketika itu juga disebutkan dalam hadis bahwa manusia akan melintasinya juga sesuai kadar amalnya. Ada yang berlalu begitu cepat seperti kedipan mata, level yang tertinggi. Ada secepat kilat langsung seberang. Ada secepat angin berhembus. Ada yang secepat kuda yang berlari kencang. Ada yang merangkak. Makanya Nabi katakan dari hasil penelitian setelah itu ada 3 kelompok manusia hasilnya. Yang pertama najun musallam, selamat dan tidak ada luka sedikit pun. Ini kelompok pertama yang terbaik. Dia selamat meniti sirat tanpa ada sedikit pun luka di tubuhnya. Berarti ini level amal solehnya luar biasa. Kelompok yang kedua, najin makhdush,
Selamat, tapi penuh luka di tubuhnya. Kok bisa luka? Itu karena maksiatnya. Amal solehnya kurang, maksiatnya banyak, sehingga kail-kail yang ada di neraka itu mengambilnya, walaupun tidak sampai dicampakkan ke neraka, tapi itu terkena, sehingga dia selamat tapi penuh luka di tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang ketiga, mukardasun fi jahannam, dia masuk dalam neraka. Dan ini karena amal buruknya begitu banyak dan Allah tidak boleh mengampuninya, sehingga dia harus jatuh ke neraka untuk dicuci terlebih dahulu. Pada akhirnya orang beriman itu akan dimasukkan ke surga, sekalipun dia banyak dosa, tapi dia harus mendapatkan kebersihan dari neraka jika Allah tidak mengampuni. Maka suasana ini jangan harus kita hadirkan dalam diri kita, agar kita semangat untuk beramal soleh, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Berapa lama sih kita di dunia ini? Gak lama. Kita semuanya melewati 4 alam. Alam janin di kandungan ibu kita. Berapa lama itu biasanya? 9 bulan atau ada yang lebih awal. Kemudian kita lahir ke dunia, masuk alam kedua. Berapa lama dalam dunia kita? Kalau kita hitung usia rata-rata Muhammad itu 60 sampai 70 tahun, itu usia rata umumnya. Sedikit yang 60 itu. Kalau ada yang 60 itu bonus itu. Ya. Setelah itu kemana? Masuk alam barzakh. Mati masuk alam barzakh. Berapa lama alam barzakh itu? Nabi Adam berapa lama di alam barzakh? Nabi Muhammad dan para sahabatnya berapa lama di alam barzakh? Kakek nenek kita berapa lama dalam barzakh? Lama. Kemudian alam barzakh itu dibangkitkan hari akhirat. Berapa lama di akhirat? Selamanya, nggak ada akhirnya. Perhatikan kita. Keselamatan kita di alam barzakh dan di alam akhirat ini sangat ditentukan oleh alam dunia. Bagaimana perjuangan kita beramal di dunia, itu akan sangat ditentukan, akan menentukan kita selamat tidak di alam kubur dan alam akhirat. Bayangkan kita, masa kita korbankan 2 alam yang begitu lama, bahkan selamanya di akhirat, untuk mendapatkan bahkan tertipu dengan kehidupan yang hanya 60 sampai 70 tahun. Itu tidak pantas. Tidak pantas. Maka seorang syekh mengatakan, banyak orang dia berpikir untuk mengamankan masa depannya yang pendek, yang dekat, dan dia jarang berpikir untuk mempersiapkan masa depannya yang panjang. Apa maksud masa depan yang pendek? Masa depan dunia pendek. Orang berjuang 40 tahun, dia mungkin bisa lebih nyaman buat berikutnya, dia selesai habis. Atau mungkin belum sampai dia sukses dunia, udah Allah panggil. Kadang kita atau manusia berpikir bagaimana masa depan dunianya. Nanti setelah saya kuliah, nanti saya berkeluarga, saya dapat kerja. Dunia. Dipikirkan luar biasa. Bahkan rela mengorbankan fisiknya untuk mendapatkan dunia. Pada akhirnya dia akan mati juga. Yang menyedihkan, ketika dia mati ternyata dia belum mempersiapkan masa depan dia yang hakiki, yaitu masa depan akhirat yang abadi selamanya. Maka jangan sampai kita terkecoh, ya, jangan sampai kita lalai dari mempersiapkan diri untuk menggapai masa depan yang sebenarnya itu di surga nanti. Makanya yang terakhir di surga juga nih mas kalian, juga derajat surga ditentukan oleh amal juga.
Kita bayangkan amal soleh itu dari alam barzakh, pada mahsyar, sampai ke surga, amal soleh akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amil." Dan setiap orang itu akan mendapatkan derajat surga sesuai kadar amalnya. Semakin banyak amal solehnya, semakin tinggi surganya. Maka kita silakan pikirkan apa yang kita inginkan. Ingin keselamatan yang sempurna, maka maksimalkan amal soleh di dunia. Ingin kesempurnaan mendapatkan kebahagiaan di surga, maka dari sekarang kita harus planning untuk bisa menggapai berbagai macam kebaikan. Dan Ramadan kali ini kita berharap bisa lebih maksimal untuk mendapatkan berbagai macam keberkahan itu, berbagai macam kebaikan dan anugerah yang Allah hadirkan di Ramadan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, sebelum kita tutup, agar kita bisa meraih berbagai macam kebaikan Ramadan, maka waspada dari dua hal, hati-hati dari dua hal. Yang pertama adalah TV. TV jemaah sekalian, walaupun dia secara hukum asal mubah, selama yang ditonton itu hal yang mubah, itu mubah, akan bernilai jika yang ditonton itu satu yang bermanfaat, nonton kajian atau ceramah atau yang bermanfaat. Tapi ingat, Ramadan biasanya banyak tayangan-tayangan yang dihadirkan untuk mengisi Ramadan katanya dengan acara yang tidak mendidik. Dan hati-hati jangan sampai kita atau keluarga kita berjam-jam menghabiskan waktu di depan televisi, padahal ini Ramadan. Di luar Ramadan tidak pantas seorang menyanyikan waktunya, apalagi di Ramadan, apalagi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi lebih-lebih yang mendatangkan mudarat. Maka waspada dari TV. Kalau kita tidak punya TV, maka batasi waktunya. Jangan sampai TV itu membuat kita terhalangi dari banyak kebaikan. Dan ingatkan keluarga kita, musyawarah, diskusi. Jangan sampai TV yang kita miliki ini menjadi sebab penjauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia. Kalau TV hanya di rumah, tapi kalau HP bisa kemana-mana dia bersama kita. Dan HP ini lebih dahsyat lagi dari TV. Ya, dengan modal kuota seorang itu bisa keliling dunia, kemanapun dia pergi bisa. Asalkan ada kuota, dia bisa kemana-mana. Tapi ingat, HP memang hukum asal mubah. Dan lagi akan baik jika digunakan untuk kebaikan. Tapi ingat, HP ini pun bisa menarik seorang dalam keburukan. Dan banyak anak-anak kaum muslimin yang kecanduan HP atau kecanduan hal yang dalamnya itu pada akhirnya terjatuh dalam sesuatu yang sangat memilukan hati. Maka waspada dari HP di bulan Ramadan, karena HP ini salah satu pencuri waktu kita. TV, HP tidak mencuri harta kita, tidak mencuri barang-barang rumah kita, tidak mencuri simpanan emas kita, tidak. Karena bagi HP, bagi TV itu tidak berharga. Justru yang dia curi adalah yang paling berharga dari hidup kita. Apa itu? Waktu. Waktu itu modal hidup kita, jemaah sekalian. Kalau waktu yang Allah berikan untuk kita, kita sia-siakan, apa yang tersisa? Makanya kata Allah Ta'ala bahwa kematian itu lebih dahsyat daripada menyia-nyiakan waktu. Kok bisa? Kata beliau, kematian al-mautu yaqta'uka 'anid dunya. Mati itu memutuskan hubungan kita dengan dunia. Kematian, kita mati, dunia selesai.
Adapun idha'atul waqt, menyanyiakan waktu itu akan memutuskan kita, memutuskan koneksi kita dengan Allah dan di akhirat. Jadi bahaya ketika waktu kita tidak kita gunakan yang baik, membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lalai dari mempersiapkan hari akhir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah kita semuanya untuk bisa mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan. Dan saya ulang kembali dari awal, jangan lupa pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita, Allah bantu kita, Allah tolong kita untuk beramal soleh. Ucapkan selalu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, baik dan beribadah kepadamu. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kebanyakan Mu'adz, seorang sahabat mulia, diajarkan doa apa? Doa minta pertolongan kepada Allah. Kalau selevel Mu'adz, bahkan selevel Nabi berdoa demikian, kita tentunya lebih aula. Yang kedua, targetkan. Mumpung di awal Ramadan, kalau belum punya target, targetkan. Kalau bisa tulis amal harian kita yang maksimal yang bisa kita kerjakan, tulis agar kita bisa evaluasi setiap hari agar ada peningkatan dari ke hari. Yang ketiga, selalu hadirkan diri kita akan keutamaan Ramadan, akan janji Allah di Ramadan bagi orang yang beramal soleh. Yang keempat, ingat kesempatan Ramadan yang berkah itu ayyam ma'dudat, hari-harinya terbatas, tidak lama, maka jangan lalai, maksimalkan untuk mengisi dengan kebaikan. Yang kelima, tanamkan dalam diri kita, bisa jadi ini Ramadan yang terakhir untuk kita, bisa jadi tahun depan kita tidak lagi bertemu dengan Ramadan, maka selagi Allah kasih kesempatan tahun ini, maka maksimalkan semaksimal mungkin. Dan terakhir, ingat selalu bahwa semua amal soleh yang kita kerjakan, kitalah yang akan mendapatkan kebaikannya, dan sebaliknya semua amal keburukan yang kita kerjakan, kita pun yang akan mendapatkan dampak buruknya. Allah berfirman, man amila salihan fa nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, maka dialah yang mendapatkan manfaatnya, dan barang siapa yang beramal buruk, dia pula yang mendapatkan dampak buruknya. Maka silahkan bagi kita masing-masing mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menggapai berbagai macam keberkahan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa meraih keberkahan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang saya sampaikan. Ada waktu? Udah ya, cukup. Ada yang bertanya? Satu saja ini. Kewalahan untuk memproteksi keluarga kita dari pengaruh buruk dari media atau sosmed yang ada atau yang semisalnya. Maka tadi saya katakan bahwa pertama ya tadi kita jangan pernah tinggalkan doa, kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita dan juga keluarga kita dari segala pengaruh buruk. Dan kita pun sebagai seorang orang tua, kepala keluarga harus memperhatikan mereka, bagaimana pergaulan mereka, keseharian mereka, siapa temannya, ya untuk mengecek. Karena kita kadang ya terang bahwa ketika seorang anak yang dia tumbuh di lingkungan yang tidak islami atau tidak tertanamkan dia rasa bahwa Allah melihatnya, itu biasa sangat rentan sekali. Makanya anak-anak kita pastikan sejak kecil itu ditanamkan iman yang kuat tentang bahwa Allah melihatnya dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, Allah senantiasa memantau dan malaikat senantiasa mengiringinya. Maka waspada, ketika hal ini ditanamkan ke anak-anak, insya Allah kemanapun dia pergi dia akan waspada. Walaupun dia pegang HP, dia tahu HP ini untuk apa, bukan untuk kemaksiatan, dia tahu semua itu adalah keburukan. Maka ya kita sebagai seorang hamba yang banyak keterbatasan, maka kembali kepada Allah, ya, tumpahkan semua keluh kesah kita kepada Allah SWT, dan kita berjuang semaksimal kita bisa untuk bisa menjaga keluarga kita, dan dengan memperhatikan pendidikan Islami mereka. Jangan sampai kita, ya mas sekalian, yang penting kita perhatikan, jangan sampai kita mengabaikan gizi ruh mereka. Kita kadang kalau perhatikan dengan fisik mereka,
ilmu dunia mereka agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak semacamnya, tapi kadang ada seorang tua yang melalaikan ruhaninya, sehingga apa? Jadilah anak yang itu sukses duniawi tapi amburadul akhiratnya, sukses dunia tapi berantakan ibadahnya. Ini sangat tidak pantas. Maka orang tua harus waspada, jangan sampai keluarganya itu jauh dari rel yang Allah gariskan. Maka lagi kita menggoda Allah agar Allah menjaga keluarga kita dan Allah memudah kita untuk bisa mendidik keluarga kita, menjaga mereka agar bisa bersama ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.